Di tengah gemuruhnya perubahan kehidupan yang terus bergulir, marilah kita berhenti sejenak untuk merenungkan bagaimana kita mempersiapkan masa tua. Di dalam langkah-langkah kehidupan, ada 8 kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin kita abaikan, namun berpotensi besar untuk membentuk masa depan kita. Dengan memperdalam pemahaman atas kebiasaan-kebiasaan kecil ini, kita tidak hanya mencari ketenangan dalam batin, tetapi juga menemukan arti yang lebih mendalam dalam setiap perjalanan hidup ini. Mari kita bersama-sama menapaki jalan menuju hari tua dengan hati yang penuh kesadaran, siap untuk terus belajar dan tumbuh. Bangunlah fondasi kebijaksanaan dan kebahagiaan yang sejati, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan. Karena tiap langkah yang kita ambil saat ini adalah investasi untuk kehidupan yang lebih berarti di hari-hari yang akan datang. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir video. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kebiasaan pertama. Menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak produktif. Kehidupan sering menghadirkan godaan untuk membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak produktif seperti media sosial yang berlebihan atau menonton televisi tanpa tujuan yang jelas. Namun, setiap detik adalah kesempatan untuk mengisi hidup dengan hal yang lebih bermanfaat. Kita perlu mempertimbangkan apakah waktu kita digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup. Terkadang, kita terjebak dalam rutinitas yang tidak memberi nilai tambah pada diri sendiri. Sebaliknya, manfaatkanlah waktu untuk hal-hal yang memberikan arti dan mendukung pertumbuhan pribadi. Mari evaluasi bagaimana kita mengalokasikan waktu harian kita. Apakah kita benar-benar mengerahkan waktu untuk mencapai tujuan hidup yang kita impikan? Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk memanfaatkan waktu dengan produktif adalah investasi pada diri sendiri. Sebagaimana kata Epictetus, jangan biarkan pikiranmu terperangkap oleh hal-hal yang tak dapat kamu kendalikan. Fokuslah pada apa yang bisa kamu ubah, dirimu sendiri dan pandanganmu terhadap dunia. Dengan prinsip ini, kita bisa menghindari terjebak dalam hal-hal yang di luar kendali kita dan fokus pada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Dengan menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membentuk pola pikir yang lebih kuat dan lebih sadar. Mari bersama-sama menantang diri untuk memanfaatkan waktu dengan bijaksana, sehingga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada visi hidup yang lebih bermakna. Kebiasaan kedua. Tidak menghargai waktu bersama keluarga. Keluarga bukan hanya ikatan darah belaka, melainkan harta yang paling berharga dalam hidup kita. Kadang-kadang, di tengah kesibukan dan dinamika kehidupan, kita melupakan betapa pentingnya momen bersama mereka. Luangkanlah waktu untuk bersama, berbicara, dan mendengarkan satu sama lain. Dalam kebersamaan sederhana itulah kita menciptakan kenangan yang tak ternilai. Kenangan bersama keluarga bukan sekadar nostalgia, tapi juga investasi emosional yang memberi makna dalam hidup kita. Saat kita berkumpul, kita tidak hanya berbagi waktu, tapi juga cerita, tawa, dan bahkan air mata. Seperti saat kita duduk di sekitar meja makan, bercengkerama sambil menikmati hidangan, kita membangun ikatan yang kuat seperti akar pohon yang menguatkan kehidupan keluarga. Melalui percakapan yang mendalam, kita belajar lebih mengenal satu sama lain. Melalui pendengaran yang penuh perhatian, kita memahami makna yang tersembunyi di balik kata-kata yang diucapkan. Tak ada yang lebih berharga daripada menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita cintai. Di dalam kehangatan keluarga, kita belajar tentang kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan tanpa syarat. Saat kita merenung, kita menyadari betapa beruntungnya kita memiliki keluarga yang selalu ada di samping kita, dalam suka dan duka. Marcus Tullius Cicero pernah mengatakan, di dalam keluarga,
jantung kita belajar untuk mencintai dan untuk dicintai. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa di dalam dinamika keluarga, kita tidak hanya tumbuh sebagai individu, tetapi juga tumbuh dalam cinta dan pengertian. Jadi, luangkanlah waktu sekarang untuk mendekatkan diri pada keluarga. Jangan biarkan kesibukan membuat kita terpisah jauh dari mereka yang paling kita cintai. Setiap momen yang kita habiskan bersama adalah investasi berharga yang akan terus memberi nilai dalam hidup kita. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperkuat ikatan emosional ini, karena keluarga adalah tempat di mana cinta tumbuh dan kenangan abadi tercipta. Kebiasaan ketiga. Mengabaikan kesehatan. Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bahagia. Seringkali kita lupa merawat tubuh dalam kesibukan sehari-hari. Namun, kita perlu sadar bahwa menjaga kesehatan adalah kunci bagi produktivitas dan kebahagiaan kita. Berolahraga secara teratur adalah cara memberi energi pada tubuh. Ini bukan hanya rutinitas fisik, tapi juga bentuk penghargaan pada diri sendiri. Saat kita bergerak, kita mengajak tubuh berbicara, mengingatkan bahwa setiap gerakan adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan. Bayangkan tubuh kita seperti mesin yang memerlukan bahan bakar berkualitas untuk beroperasi dengan optimal. Makan makanan sehat adalah seperti memberikan bahan bakar premium yang tidak hanya membuat mesin berjalan lancar, tetapi juga memperpanjang umur mesin itu sendiri. Sebagaimana kata Juvenal, mens sana in corpore sano, artinya pikiran yang sehat berada dalam tubuh yang sehat. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Istirahat yang cukup adalah kunci ketenangan pikiran dan tubuh. Saat tidur, bukan hanya tubuh yang beristirahat, tapi pikiran juga mendapat kesempatan mereset diri. Ini saat-saat penting untuk memulihkan diri, mempersiapkan tantangan kehidupan berikutnya. Dengan menjaga kesehatan sebagai fondasi utama, kita dapat meraih impian dan menikmati kebahagiaan sejati. Mari kita berkomitmen untuk mengutamakan kesehatan sebagai investasi yang penting bagi masa depan yang lebih baik. Setiap langkah kecil menuju kesehatan adalah langkah besar menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Kebiasaan keempat. Menunda-nunda. Ada satu kebiasaan buruk yang seringkali merampas berbagai peluang dari hidup kita, yaitu menunda-nunda. Kita sering lupa bahwa waktu adalah harta yang paling berharga, sebuah anugerah yang sekali berlalu tak akan kembali. Seperti kata Marcus Aurelius, waktu adalah sebuah aliran yang selalu bergerak maju, tidak pernah berhenti. Kutipan ini mengingatkan kita akan pentingnya menghargai setiap momen yang kita miliki. Setiap detik, setiap momen yang kita biarkan terlewat begitu saja, sebenarnya adalah sebuah kesempatan yang hilang untuk selamanya. Mari kita mulai mengevaluasi diri. Apakah kita seringkali menunda-nunda hal-hal yang sebenarnya penting? Apakah kita menyia-nyiakan waktu untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini? Dalam setiap penundaan, kita mungkin kehilangan tidak hanya waktu, tetapi juga peluang untuk berkembang, untuk mencapai tujuan, atau bahkan hanya untuk bersantai dan menikmati hidup. Sebuah hidup yang dipenuhi dengan penundaan adalah seperti sebuah lukisan yang tak pernah selesai, atau sebuah lagu yang tak pernah dinyanyikan sampai akhir. Setiap langkah yang kita ambil sekarang, meskipun kecil, adalah investasi untuk masa depan kita. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi kita untuk bertindak. Ambillah langkah pertama sekarang, dan biarkan momentum itu membawa kita lebih dekat kepada impian dan tujuan kita. Jadi, mari kita berkomitmen untuk hidup dengan penuh kesadaran akan waktu yang kita miliki. Mari tinggalkan kebiasaan menunda-nunda, dan gantilah dengan keberanian untuk bertindak. Setiap momen yang kita jalani dengan penuh makna dan tekad adalah momen yang membentuk dan memperkaya kehidupan kita. Mari nikmati setiap detiknya, karena waktu adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan pada diri sendiri.
Kebiasaan kelima. Membandingkan diri dengan orang lain. Dalam kehidupan ini, seringkali kita terjebak dalam perangkap membandingkan diri dengan orang lain. Rasanya seperti kita terseret dalam lautan rasa iri dan tidak puas yang tidak pernah ada ujungnya. Namun, pada hakikatnya, setiap individu memiliki kisah hidup yang unik. Seperti aliran sungai yang tak pernah sama, begitu juga perjalanan hidup kita memiliki jalurnya sendiri yang tak dapat dibandingkan. Mari kita arahkan pandangan pada perjalanan pribadi kita sendiri. Amatilah betapa jauh kita telah berjalan dengan seksama. Setiap pencapaian, sekecil apapun, seharusnya disyukuri. Kita adalah penulis utama dari kisah hidup kita, dengan setiap pilihan dan tindakan yang kita lakukan. Ketika rasa iri dan ketidakpuasan mendatangi, ingatlah bahwa hidup bukanlah sebuah perlombaan untuk mencapai garis finish tercepat. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan dan pelajaran berharga. Mari kita bangun fondasi yang kuat, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang-orang terdekat kita. Jadilah orang yang menghargai setiap momen dalam hidup ini. Biarkan diri kita tumbuh bersama dengan keberagaman kehidupan yang membangun keunikan kita. Di setiap kesulitan yang kita hadapi, kita menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Dan di setiap langkah perjalanan, kita menemukan makna yang dalam, yang memberi arti pada keberadaan kita di dunia ini. Seperti kata Aristoteles, apa yang paling membahagiakan adalah merasa bahwa diri kita sedang berkembang. Orang-orang paling bahagia adalah mereka yang tumbuh sesuai dengan kecenderungan alamiah mereka. Kutipan ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari membandingkan diri dengan orang lain, melainkan dari pertumbuhan dan pengembangan diri sesuai dengan potensi unik yang kita miliki. Bayangkan diri kita seperti bunga yang tumbuh di kebun yang luas. Setiap bunga memiliki bentuk, warna, dan aroma yang berbeda-beda, tetapi setiap satu dari mereka adalah keindahan yang hidup. Demikian pula, kita berakar dalam kehidupan ini dengan cara unik kita sendiri, tumbuh dalam waktu dan ruang kita sendiri, dan menyumbangkan keindahan dengan cara yang hanya kita bisa lakukan. Mari kita fokus pada perjalanan pribadi kita, menghargai setiap proses dan pencapaian, tanpa tergoda untuk membandingkan diri dengan orang lain. Dengan cara ini, kita akan menemukan kebahagiaan sejati dalam setiap langkah kecil yang membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita sendiri. Kebiasaan keenam. Menyimpan dendam. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali terluka oleh tindakan atau perkataan orang lain. Kebencian dan dendam yang kita simpan dalam hati hanya akan menjadi beban berat bagi jiwa dan pikiran kita. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, lebih besar lagi akibat kemarahan daripada sebab kemarahan itu sendiri. Ketika marah menguasai kita, dampaknya lebih berat daripada alasan di balik kemarahan itu sendiri. Namun, kita harus ingat bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memendam perasaan negatif terhadap orang lain. Ketika kita memaafkan, bukan berarti kita melepaskan kebenaran atau melupakan apa yang telah terjadi. Lebih dari itu, memaafkan adalah langkah menuju pembebasan diri dari belenggu masa lalu yang menyiksa. Ketika kita memaafkan, kita memberikan ruang bagi kedamaian dalam diri. Seperti yang dikatakan Seneca, kemarahan, jika tidak ditekan, seringkali lebih menyakitkan bagi kita daripada luka yang memprovokasinya. Kita mengizinkan diri untuk tumbuh dan berkembang tanpa beban yang menghambat langkah kita ke depan. Membebaskan diri dari dendam adalah sebuah bentuk keberanian dan kebijaksanaan. Bayangkan jika hati kita seperti sebuah rumah yang indah. Ketika kita memendam dendam, itu seperti membiarkan dinding-dinding rumah kita dipenuhi dengan amarah dan kebencian yang membusuk. Rumah itu menjadi tidak nyaman untuk dihuni dan akhirnya membuat kita terjebak dalam kegelapan emosional. Ini bukan hanya tentang memberikan pengampunan kepada orang lain,
tetapi juga tentang memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk sembuh dan menemukan kedamaian dalam setiap langkah kehidupan. Jadi, mari kita renungkan, apakah kita masih membiarkan dendam dan kebencian menguasai hati kita? Ataukah kita siap untuk melepaskan beban masa lalu dan memulai perjalanan menuju kedamaian dan kebahagiaan yang lebih dalam? Setiap langkah kecil menuju pembebasan diri adalah sebuah langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh dengan cahaya. Memaafkan bukanlah tentang membenarkan kesalahan orang lain, melainkan tentang memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk mengakhiri siklus penderitaan dan memulai lembaran baru yang penuh dengan kasih dan pengertian. Kita semua layak untuk hidup dengan hati yang ringan dan pikiran yang jernih. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kegelapan dendam. Kebiasaan ketujuh. Menyalahkan orang lain. Di kehidupan ini, mudah sekali bagi kita untuk menyalahkan orang lain atas kegagalan atau ketidakpuasan yang kita rasakan. Namun, kebiasaan ini hanya akan mengikat kita dalam lingkaran ketidakpuasan. Jalan keluar yang sebenarnya adalah dengan memegang teguh kendali atas hidup kita sendiri. Marcus Aurelius mengatakan, kita tidak bisa mengendalikan peristiwa di luar kendali kita, tetapi kita bisa mengendalikan respons kita. Hal ini mengingatkan kita untuk bertanggung jawab atas bagaimana kita merespons situasi yang datang menghantam kehidupan kita. Bayangkan hidup ini seperti berada di sebuah perahu kecil di tengah laut yang tenang. Ketika ombak datang menghantam perahu, apakah lebih baik menyalahkan ombak tersebut atau belajar bagaimana cara mengatur arah dan kecepatan perahu agar bisa melalui ombak dengan lebih baik? Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga menuju pertumbuhan. Ketika kita mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan kita, kita membuka pintu bagi kemajuan yang berkelanjutan. Kita semua pernah merasakan kekecewaan dan kegagalan. Tetapi, di balik setiap rintangan itu terdapat peluang untuk tumbuh. Dalam setiap langkah menuju pertumbuhan pribadi, kita mengukir jalan yang membangun. Jadi, mari kita berhenti menyalahkan orang lain. Ambillah kendali, pelajari dari kesalahan, dan teruslah maju dengan keyakinan bahwa setiap langkah adalah bagian dari proses menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Hanya dengan begitu kita bisa menemukan kepuasan sejati dalam hidup ini. Kebiasaan ke-8. Tidak bersyukur. Di kehidupan ini, seringkali kita terlena oleh angan-angan masa depan atau kenangan masa lalu. Namun, ada kekuatan besar yang terletak pada saat ini, yaitu rasa syukur. Ketika kita belajar menghargai setiap detik yang kita miliki, itulah saat ketenangan dan kebahagiaan sejati mulai mengalir dalam diri. Seperti kata Epictetus, seorang filsuf Stoik, hidup ini tidak harus sempurna untuk kita bersyukur. Kita harus bersyukur karena hidup ini cukup untuk memberikan kita pelajaran yang berharga. Kata-kata ini mengajarkan bahwa setiap pengalaman, baik suka maupun duka, adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bayangkan ketika Anda berjalan di sepanjang pantai pada pagi yang cerah. Udara segar menyapu wajah Anda, dan ombak yang lembut mengusap kaki Anda. Saat itulah Anda merasakan kedamaian dalam kesederhanaan alam. Begitu pula dalam hidup, ketika kita menghargai momen-momen kecil seperti ini, kita membuka diri untuk menerima kebahagiaan dalam hal-hal sederhana namun berarti. Rasa syukur bukan sekadar ungkapan bibir, tetapi sikap yang membentuk karakter kita. Saat kita mengucap syukur atas apa yang telah kita miliki, kita membuka pintu untuk menerima lebih banyak berkat dalam hidup ini. Ini bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasakan kekayaan dalam hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Ketika kita berhenti sejenak, menatap langit biru yang luas atau mendengarkan suara riangnya anak-anak bermain, kita menyadari betapa berharganya momen-momen ini. Itu saat-saat di mana kebahagiaan sejati dapat kita temukan. Tidak perlu mengejar kebahagiaan di tempat lain karena ketenangan yang kita cari sebenarnya ada di sini, di dalam hati kita yang penuh syukur.
Mari kita renungkan, apakah kita sungguh menghargai hadiah-hadiah kecil yang diberikan kehidupan? Apakah kita cukup bersyukur atas kesehatan, cinta, dan kesempatan yang diberikan setiap hari? Setiap langkah dan nafas yang kita ambil adalah anugerah yang patut disyukuri. Jadi, mari kita hadapi hari ini dengan hati penuh syukur. Mari kita buka mata untuk melihat keajaiban di sekitar kita dan memeluk setiap momen dengan penuh perhatian. Karena dalam kesederhanaan itulah kebahagiaan sejati terletak. Dan dengan rasa syukur, kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Demikianlah 8 kebiasaan-kebiasaan yang perlu Anda tinggalkan agar tidak menderita di masa tua. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme ini, Anda dapat menjalani hidup yang lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Untuk teman-teman yang sudah memberikan like, komentar, subscribe, dan share video ini, saya sangat menghargainya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.